Saudara, siapakah kita yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup? Saya yakin kita semua pernah mengalami kesulitan hidup. Buktinya sekarang pun ada yang batuk. Batuk kalau nggak berhenti sangat sulit. Ya, kalau batuk gatal gitu ya. Gitu ya. Rasanya mau diambil biji kedondong, dimasukkan ke dalam gitu ya. Itu kalau sangat gatal, tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap beriman di masa sulit. Itulah tema kita pada hari ini. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca dan kita bergantian membacanya ayat demi ayat. Dari ayat 7 saya akan mulai, kita bergantian sampai ayat yang terakhir. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang melakukan tarian. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sesuatu tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam kendi. Dan sekarang aku sudah menumbuhkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab inilah firman Tuhan kepada saya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam kendi itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makanan hari demi hari. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, penulis kitab Raja-Raja mau memperkenalkan kepada pembaca dan kepada kita di zaman modern ini bahwa Tuhan itu maha kuasa dan harus disembah. Itulah sebenarnya tema umum kitab Raja-Raja. Karena umat Israel pinginnya mengangkat raja, lalu mereka silau dengan kuasa raja. Tetapi penulis kitab Raja-Raja diinspirasi oleh Roh Kudus, diinspirasi oleh Roh Allah, menyatakan dengan berbagai kisah yang ada di dalamnya bahwa kemahakuasaan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalannya adalah raja-raja Israel sendiri dan umat Tuhan, sebagaimana rajanya membelot, umatnya ikut, rakyatnya ikut membelot. Ya, sebagaimana bapaknya membelot, anaknya juga menyimpang. Kira-kira begitu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, pasca Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu utara dan selatan, mereka berpaling dari Tuhan. Kita tahu gara-gara dosa Salomo dan membangun kuil-kuil pemujaan. Lalu kerajaan Daud pecah, perselingkuhan Daud, dan dia mengambil istri orang, menjadikan dosa, membuat pedang tidak jauh dari kerajaannya, pecahlah kerajaannya, dan
itu dalam bahasa 1 Raja-Raja 14 ayat 9. Kalau di sini Tuhan, maka di belakang itu. Kalau Bapak Ibu posisi di sana sebagai posisi Tuhan, saya belakangi. Artinya saya nggak pedulikan. Artinya saya cuekin. Nah, kapan kita terakhir mempedulikan Tuhan? Kapan kita mencueki Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara sebagaimana umat Israel membelakangi Tuhan, Tuhan menjadi marah. Maka Tuhan menghukum melalui berbagai kesulitan. Mereka melakukan kekejian, mereka membangun bukit pelacuran bakti. Mereka dicatat oleh Alkitab, dosa mereka melebihi dosa nenek moyang mereka. Raja-raja sini berganti, tetapi semua kejahatan yang dilakukan, Omri, Ahab, apalagi pada zaman Elia ini hidup, sangat jahat. Mereka menyembah berhala. Bukan hanya itu, istri Raja Ahab, yaitu Isabel, membunuhi nabi-nabi. Kita tahu pada masa Elia dan Elisa ada yang disebut dengan sekolah nabi. Mungkin kalau sekarang sekolah teologi. Dan mereka ditangkapi oleh Isabel atas perintah Isabel. Rajanya Ahab, permaisurinya Isabel ratu, tetapi lebih sadis permaisurinya Isabel. Ditangkapi, ratusan nabi dibunuh, dipenggal. Termasuk Elia diincar. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks itu Nabi Elia disuruh dipanggil menyatakan kehendak Tuhan. Dalam kondisi yang serba sulit itu, raja-raja tidak ada yang peduli kepada Tuhan, melainkan kepada berhala-berhala. Iklim, cuaca, alam juga memberikan kesulitan, sehingga sulit secara relasi manusia, sulit relasi dengan alam. Masalah terjadi di mana-mana. Dalam konteks itu, kalau kita tinggal dalam kondisi demikian, bagaimanakah yang harus kita lakukan? Kalau kita berbicara tentang iman yang bagaimana yang harus kita bangun? Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini berada di dalam kondisi sulit, kita tidak tahu kesulitan apa yang akan terjadi. Tetapi konon katanya Bapak Ibu Saudara, kita nggak ngerti krisis global atau masalah-masalah dosa jauh-jauh. Berdasarkan hasil konferensi respon kemarin, ada bapak-bapak majelis, ibu-ibu majelis yang ikut. Ada indikator penurunan keuangan, salah satu indikator yang mudah dilihat. Penurunan jumlah persekutuan, penurunan jumlah pemberi ucapan syukur. Itu adalah indikator kemerosotan atau menurunnya iman. Apakah kita setuju atau tidak? Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu salah satu indikator kemajuan gereja. Kalau kemajuan gereja itu ada beberapa indikator mengukurnya. Satu, pertambahan jumlah. Periode ini kita jumlah tidak bertambah karena lebih banyak pindah. 4 pindah ke alam baka, beberapa keluarga pindah pekerjaan. Nah ini Bapak Ibu Saudara indikator. Nah apakah hal itu benar? Tetapi mari nanti kita survei dan mari kita dalami. Maka apakah tindakan kita? Kalau kita analisa self group dan komunitas kita, apakah itu menjawab pertumbuhan spiritualitas kita? Apakah semua kita masih bersemangat untuk self group atau kelas meeting? Dari analisa yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara, tingkat kepedulian kita yang itu self group baru mencapai 28-30%. Bapak Ibu Saudara, ingat salah satu kedatangan Yesus yang pertama dia lakukan ke dunia apa? Dia bukan mencari para raja, dia bukan mencari yang lain-lain. Dia mencari siapa? Murid. Yesus mencari murid karena hanya dengan muridlah dunia ini dimenangkan. Bapak Ibu ada, saudara dan saya ada duduk di gereja saat ini, itu bukan karena gereja, tetapi karena murid. Nah itulah sebabnya orang Kristen harus melalui apa yang disebut dengan proses pemuridan. Tapi bayangkan kalau kita hanya senyum-senyum saja, Allah pendeta. Bagaimana tadi seorang yang sudah ikut saya kayak gitu juga, maka kita pun nggak akan bergairah ikut saya. Kalau kita pola pikirnya begitu, seharusnya pola pikirnya dibalik. Oh iya ya, orang yang sudah ikut sel group saja masih begitu. Apalagi kalau dia nggak ikut sel group, jadi terbalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara, situasi sulit, situasi rumit
akan dialami oleh kita semua. Saya tidak mendramatisir, saya tidak menakut-nakuti. Bukankah kesulitan itu tidak hanya diukur dari faktor ekonomi saja? Bisa masalah keluarga, bisa masalah kesehatan, bisa masalah pekerjaan. Ada banyak orang saat ini yang berjuang cari pekerjaan, nggak dapat, belum dapat. Bukankah itu sebuah proses kesulitan? Nah, ibu bapak saudara-saudara, Elia Nabi saja mengalami dengan proses dalam kesulitan itu. Jadi bapak ibu saudara, kita membutuhkan sesuatu untuk menghadapi berbagai situasi dan kesulitan dalam hidup kita. Di luar sana banyak orang yang gak kuat mengalami kesulitan, akhirnya menyerah dalam iman. Ada yang memilih korupsi, ada yang memilih melakukan kejahatan. Ya, mudah-mudahan sekarang ibu-ibu ramai TikTok bukan karena ingin berusaha cari pintas supaya dapat uang melalui meta dan lain sebagainya. Dan terakhir di kampung kami di Saibamban, Sumatera Utara sana, seorang istri ditusuk oleh suaminya dari belakang. Lepas dari faktor lain ya. Tapi bapak ibu saudara, apapun itu ceritanya, hidup ini semakin sulit, hidup ini semakin banyak tantangan, hidup ini semakin banyak persoalan. Nah, ibu bapak saudara, satu jemaat kita datangi, kami kunjungi Pak ke gereja, sampai sekarang ke gereja. Itu makanya bapak ibu saudara, dalam proses penerimaan sekarang kita perberat. Kita nggak cepat-cepat terima jemaat. Saya katakan pada Pak Des, kalau mau terima banyak jemaat cepat Pak Des. Tetapi kita sudah berkata, karena bapak ibu saudara, kita nggak mau gereja kita hanya tempat terdaftar saja. Tetapi orang yang nggak ada. Sorry bapak ibu yang mendaftar ya, saya hanya mengatakan penegasan. Karena kita akan dari pusat akan ada kewajiban-kewajiban. Dan kalau bapak ibu tidak menjalani kewajiban, maka orang lain yang akan membayarkannya. Itu sebabnya implikasinya proses penerimaan harus kita perketat. Saya harap kita memahami. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang bagaimanakah yang harus kita miliki saat kesulitan, saat persoalan datang dalam hidup? Pertama, iman yang harus kita miliki adalah iman yang tetap mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Kitab Raja-Raja menonjolkan tema kemahakuasaan Tuhan. Itulah sebabnya berbagai pengalaman Elia memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan itu. Saudara tahu kalau bapak ibu membaca teks ini secara runut, di sana saudara akan temukan bahwa Tuhan berkuasa memberi makan. Elia pergi ke sungai Kerit, bencana kelaparan terjadi. Tuhan kasih makan Elia melalui burung-burung gagak. Tuhan utus burung-burung gagak bawa daging, lalu Elia makan. Dan teks bacaan kita menunjukkan Elia dikasih makan seorang janda. Nabi diutus kepada seorang janda yang miskin. Tuhan memberi makan. Lalu bapak ibu saudara, suatu saat Elia depresi, stres dan mengalami kelelahan rohani. Dia tidur di dalam goa Adulam, di dalam goa. Maka bapak ibu saudara, saat itu dalam kelelahan dia pasrah kepada Tuhan, mati pun jadilah. Saat itu ada yang kasih dia makan. Siapa? Malaikat Tuhan. Jadi tema kemahakuasaan Tuhan satu dinyatakan dengan Tuhan kasih kita makan. Jadi jangan takut nggak makan bapak ibu. Amin. Ada yang di sini takut nggak makan? Cobalah kita bekerja, pasti kita makan. Yang kedua bapak ibu saudara, Tuhan mengatasi persoalan kesulitan dalam transportasi. Oh, ternyata Tuhan ngurusin transportasi. Ya, tema ini cukup tepat kepada kita yang sulit mengalami transportasi saat ini. Kalau bapak ibu mau ke Palembang atau mau ke Betung, bisa rasanya gimana sulitnya transportasi. Tadi malam berjejer di sini 3 truk kontainer panjang-panjang. Saya bilang Pak, besok kami ibadah, tolong kasih jalan sama polisi. Karena sulit sekali, macet sekali. Kalau kita pergi, aroma kopi hangus habis itu terasa sekali di jalanan, debu dan sebagainya. Tapi tahu nggak bapak ibu saudara, di dalam segala kesulitan itu, Elia juga pernah mengalaminya. Saudara tahu, Elia pernah dibawa lari oleh Tuhan dengan sangat kencang. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 48 dikatakan, Tuhan memegang pinggang Elia.
dan Elia dibawa kabur oleh Tuhan, cepat sekali mendahului panglima Raja Ahab, orang kepercayaan Raja Ahab. Saudara tahu bahwa Elia pernah berjalan 40 hari 40 malam jalan kaki ke arah Gunung Horeb. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyertai perjalanannya, dan sebuah perjalanan fenomenal yang belum pernah dialami oleh seorang pun. Ketika pada menjelang akhir kisah Elia naik ke surga dengan kereta. Dia naik ke surga tanpa mengalami kematian. Jalan ke surga Tuhan siapkan. Bukankah ini sebuah kisah atau rentetan kisah menunjukkan kemahakuasaan Tuhan? Tuhan juga berkuasa melindunginya ketika terjadi dan diperhadapkan melawan face to face antara dirinya dengan 450 orang Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Di sana dipertaruhkan antara iman. Coba panggil api dari langit. Api siapa yang datang menghanguskan korban lembu yang di atas mezbah itu, maka Tuhan dialah yang benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 450 orang Nabi Baal berkeliling-keliling melakukan ritual. Mereka toreh-toreh badan mereka supaya luka keluar darah, supaya mereka mendapat pertolongan berhala atau Baal. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Lalu giliran Elia, sekarang giliran kita buktikan Tuhan siapa yang hidup. Lalu Elia berdoa, api turun dari langit, membakar. Berikut korban bakaran, berikut air yang dibuat mengelilingi, airnya pun dimakan api. Lalu 450 orang Nabi Baal itu dikalahkan oleh Elia. Bukankah ini menunjukkan Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah ini menunjukkan Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau dirunut perjalanan ini, kisah-kisah dalam istilah hukum disebut jurisprudensi ini. Jurisprudensi mengatakan bahwa dulu sudah pernah terjadi, beberapa peristiwa terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang perlu kita renungkan. Kalau ada pengalaman-pengalaman hidup yang sudah disaksikan oleh para nabi, para rasul, oleh umat Tuhan di dalam Alkitab, setidaknya ini meneguhkan iman kita, menjalani kesulitan demi kesulitan kita. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang begitu gampang sekali loyo dalam perjalanan hidupnya, langsung lemah dalam hidupnya. Maka umat yang demikian sebenarnya bukanlah umat yang dipersiapkan Tuhan. Apa-apa mengeluh, apa-apa takut, sedikit mendapat beban takut, sedikit mendapat bertanggung jawab bersungut-sungut. Apakah itu umat yang dikehendaki Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau anak muda, jangan gampang-gampang loyo, jangan gampang-gampang takut, menghadapi tantangan takut, menghadapi tantangan mengeluh. Tuhan tidak menghendaki umat yang demikian. Nabi saja diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, setingkat selevel Nabi masih menghadapi kesulitan, apalagi kita. Milikilah iman. Ingat, Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Separah apakah kesulitan hidup kita sehingga kita menjadi lemah? Yang kedua, bagaimana kita mengalami kesulitan hidup? Kita harus meyakini bahwa Tuhan dapat bertindak di segala tempat dan di segala situasi. Garis bawahi, di segala tempat, di segala situasi. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak hanya ada di gereja. Tuhan ada di semua tempat di mana Dia mau berada. Bapak Ibu Saudara, Elia diperintahkan pergi ke Sarfat, daerah Sidon. Saya selidiki, Sarfat adalah daerah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bukan orang Israel. Kalau orang Israel menyebut mereka kafir. Ini adalah kampung Ratu Isabel. Ini cilakanya. Disuruh nabinya pergi ke
akan menghabisi Elia. Bapak saudara-saudara, Sarfat ini saking menyeramkan konotasinya karena tidak ada Tuhan di sana dalam anggapan orang Israel. Sarfat ini memiliki arti harfiah, tempat peleburan. Tempat peleburan. Apa yang dilebur di sana? Apapun bisa dilebur. Kalau sudah dilebur, hancur. Artinya Sarfat tempat penghancuran. Lalu Elia disuruh pergi ke tempat peleburan. Belum lagi bayang-bayang Izebel yang suka memenggal para nabi. Tapi itulah yang diminta Tuhan. Ada banyak orang pergi di suatu tempat disuruh merasa berat dan takut. Ini berbicara mungkin tentang para hamba Tuhan. Kadang memang kalau konferensi tahunan itu secara kedagingan, proses penempatan itu sudah mendatangkan pergumulan. Kemana kau? Kemana kau ditempatkan? Kesana. Iya ya. Yang lebih parah lagi, udah dibilang awak kesana kau ya. Wih, hati-hati di sana ya. Dan mulai. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atau mungkin dalam konteks pemuda-pemudi sekarang. Engkau mencari pekerjaan, engkau mencari tempat, lalu engkau diutus ke suatu tempat, lalu tempat itu menakutkan bagimu, lalu engkau berkata, nah jadilah. Saudara-saudara saya enggak mengada-ngada. Bukankah sekarang anak muda dengar baik-baik? Baca berita, baca portal. Era ini adalah era Gen Z yang sulit mendapat pekerjaan. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Saya sedang tidak mengada-ngada. Gen Z, saudara-saudaraku era tahun berapa Gen Z? Bapak Ibu. Ya, pokoknya era anak-anak muda sekarang banyak mengalami PHK, banyak sulit mendapat pekerjaan. Gara-gara apa? Gara-gara daya juang kurang. Apalagi komunikasi kurang, apalagi silakanlah kalian memikirkan, cari di portal-portal berita itu, lalu coba bantah, coba pikirkan. Makanya Bapak Ibu terbersit dalam benak saya supaya remaja dan pemuda kita ini mendapat apa yang disebut dengan School of Attitude. School of Attitude. Gereja bicara rohani, bicara keselamatan, tetapi ada ruang kosong dalam tataran sosial. Gen Z bergumul dalam attitude, perilaku dalam dunia kerja. Saya pikir gereja harus menangkap ini sebagai sebuah kebutuhan. Saatnya gereja juga harus membuat school of attitude, karena attitude ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Janganlah dulu Bapak Ibu yang tahun 60-an, tahun 50-an, tahun 60-an, 70-an. Saya aja masih mengalami bagaimana kita akrab dengan penderitaan, akrab dengan hal-hal yang mengancam. Ya, akrab seperti nyawa itu tipis sekali. Saya menebang pohon itu dengan gergaji, saya peluk kayunya, saya gergaji di depan saya. Patah pohonnya, saya menggantung-gantung begitu. Saya pegang erat. Itu biasa. Mama saya bilang, hati-hati kau bang ya. Kalau cuma patah, kalau langsung mati masih syukur. Kalau patah kaki gitu yang bikin mama susah. Cuma itulah dibilang mama. Kita ngasih makan babi, tangan kita mau digigit babi itu udah biasa. Itu kita nikmati, kita jalani Bapak Ibu Saudara, tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Ibu Bapak Saudara-saudara, Tuhan ada di mana saja. Ia dapat bertindak kapan saja. Tuhan bukannya tidak bisa suruh Elia pergi ke tempat yang nyaman, tetapi
Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat, tempat peleburan, tempat hanya seorang janda. Ibu bapak saudara, kami pernah ditempatkan di satu tempat, saya nggak usah sebut tempatnya. Di sana jemaatnya rata-rata janda. Sorry ya, ini tidak ada maksud apa-apa. Ini realita. Bagaimana betapa saya merasakan ibu pendeta sangat sayang kepada saya. Karena jemaat kami banyak janda muda. Minta maaf ini bukan konotasi apa-apa. Ini bukan soal mendiskreditkan. Tapi memang, nah Bapak Ibu Saudara, tapi di sana apakah tidak ada Tuhan? Ada. Di sana kami tetap bertahan, di sana kami tetap survive. Ada banyak orang langsung stres. Saya mau katakan, ada beberapa pendeta kita stres ditempatkan ke tempat yang kecil. Dan memang gak gampang Bapak Ibu. Apalagi kebutuhan anak kuliah dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau kasih tahu, pertama mau dikasih tahu kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, bahwa nggak usah ribut kalian di Yerusalem, nggak usah ribut kalian memperjuangkan Yerusalem kota Allah, di mana Allah disembah. Ingat, lihat di dalam kitab ini, aku kata Tuhan suruh nabiku pergi ke Sarfat, dan di Sarfat dia mengalami pertolongan Tuhan. Tempat yang kalian kafirkan, tempat yang kalian pikir nggak ada Tuhan, tempat yang bukan bangsawan, bukan pekerja, tetapi hanya seorang janda miskin satu anak. Dan janda itu berkata, hanya ada sedikit tepung untuk kami makan, diolah menjadi roti, habis itu kami mati. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah, bukan seolah-olah, cerita ini memiliki implikasi penegasan kepada umat Israel. Kalian yang berkonflik di sana sampai kerajaan terbagi dua, kalian pikir di sana Tuhan restui? Oh tidak, ada tempat di ujung yang kalian kafirkan, tapi aku sudi di sana. Aku menolong hambaku, nabiku di sana. Ibu bapak saudara-saudara, keyakinan demikianlah yang harusnya kita miliki sebagai umat Tuhan. Kemanapun kita pergi, bawalah doa, bawalah iman, karena di mana-mana Tuhan bisa ada. Dimanapun, dalam situasi sulit apapun. Saya percaya kalau Gen Z sekarang punya keyakinan iman seperti ini, engkau gak akan mudah undur. Dapat pekerjaan, engkau gak akan mudah undur. Engkau akan berat, tahu ini proses hidup, dan aku nikmati kesulitan ini, membentuk aku menjadi kuat. Ingat, kitab Ibrani berkata, di mana Tuhan, di mana orang tua tidak mengajar anaknya, bahkan orang tua menghajar anaknya, supaya anaknya itu terlatih, dan anaknya itu tidak menjadi anak-anak yang gampang. Jadi rupanya kitab Ibrani sudah ada isu sebelum sekarang ada keluhan tentang Gen Z. Kitab Ibrani sudah ada isu generasi yang melempem, generasi yang mudah sekali mengeluh, generasi yang mudah sekali tawar hati, generasi yang tidak siap menghadapi ujian pergumulan. Teman-teman di belakang diskusi apa? Saya sedang mendiskusikan tentang kalian Gen Z. Ya, kalian harus menjadi generasi yang tangguh. Jangan dengar khotbah sebentar aja kita langsung hilang konsentrasinya kan. Nah ibu bapak saudara-saudara, kadang orang berpikir, aku nggak mau ditekan-tekan dong. Ya aku mau kerja sesuka hatiku dong. Makanya carilah pekerjaannya di mana saudara nggak mendapat tekanan. Pertanyaannya, area kerja apa sekarang tidak ada tekanan? Rata-rata semua tempat area pekerjaan ada tekanan. Karena justru kalau nggak ada tekanan, apakah saudara berkata, lebih enak kalau di owner? Oke, silakan jadi di owner. Apakah tidak ada tekanan pasar? Seperti Pak
Pak Silaban misalnya, Pak Doni Silaban punya usaha sendiri. Apakah Pak Silaban tidak ada tekanan? Tidak ada, Bang? Ada. Sedikit saja berubah harga, udah kepikiran. Gen Z, saya mau katakan, di mana tempat yang tidak ada tekanan? Elon Musk saja memiliki tekanan. Elon Musk, orang terkaya di dunia. Terjadi perang di satu tempat, udah pusing dia tuh. Terjadi perubahan politik di suatu tempat, udah pusing dia, udah stres dia. Jadi di areal manakah tidak ada tekanan? Jadi anak muda, terbiasalah dengan tekanan dan nikmatilah tekanan. Karena di dalam tekanan itu pun Tuhan ada dan membentuk engkau menjadi pribadi yang tangguh. Jangan loyo, jangan beli. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang punya anak, jangan selalu menerapkan cinta kasih. Biarkan anak kita mengalami kesulitan. Engkau anak muda, saya katakan ini kepada orang tuamu, bukan karena kami orang tua benci kepadamu. Kalau engkau tidak dididik dengan keras, kalau engkau tidak terbiasa dengan kesulitan, kalau engkau tidak terbiasa dengan penghayatan bahwa dunia ini kejam, keras, kami mati nanti siapa yang memperhatikanmu? Siapa sudah saya suruh cuci kaos kaki. Bu pendeta masak, saya cuci. Khususnya celana bagian-bagian dalam saya cuci. Tapi saya lihat kaos kaki harus apa? Sebentar cuci. Tapi saya berpikir, ini anak harus dilatih. Kalau aku mati siapa? Bagaimana dia cuci kaos kaki? Nggak bisa kawal. Kayak saya bilang sama dia, Bang, cuci kaos kakiku ya. Ternyata dia cuci, setengah mati dan cuci Bapak Ibu. Dicucinya kan kaos kaki itu kan kayak karet dia. Waduh. Lalu saya bilang, saya biarkan dulu. Kayak gitulah Bapak nyuci, Bang. Kau baru nyuci berapa? Papa nyuci semua itu. Gini kan susah dipegangnya, ujungnya dikanya sikat itu gini. Tertarik lah kan? Saya bilang bukan begitu Pak. Lalu saya duduk bersama dengan dia. Ini namanya modeling. Dan bersama-sama, duduk bersama, pegang dekat, jangan terlalu panjang kau belum kaos kakinya. Jadi menyikatnya jaraknya pendek-pendek, sek. Oh gitu ya, dicobanya, sek begitu. Bapak Ibu, coba tes anak-anak kita, bisa nggak dia cuci kaos kaki dengan benar? Kalau belum bisa, ada salah pendekatan pola pendidikan kita. Maaf kata Bapak Ibu. Ibu-ibu, apakah sampai sekarang ibu-ibu masih mencuci pakaian dalam anak kita? Dia sudah besar, dia sudah kuliah. Siapa yang keterlaluan di sana? School of attitude. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi kesulitan dalam hidup? Yakinilah firman Tuhan bahwa Ia sanggup mengatasi rasa takut dan kekhawatiran kita. Ibu bapak saudara-saudara, saya nggak percaya kalau kita nggak pernah khawatir. Tetapi kalau kekhawatiran itu datang, berdoalah, bersandarlah kepada kuasa Tuhan. Apakah dari perspektif janda, dia adalah seorang janda yang tidak khawatir? Dia khawatir. Dia bilang, ada roti Tuhan. Belum lagi dia baru melihat orang. Siapa Elia? Aku nggak tahu. Siapa ini orang? Berewaan, kalau dia berewaan. Minta makan lagi. Coba, kalau kita ketemu dengan seorang pria, lalu bilang, salam ibu, salam, kasih aku makan dong. Kayak mana kayak gitu? Apalagi era sekarang ini. Kita perlu hikmat. Wajar si janda ini takut dan khawatir. Karena apa? Minta roti, padahal ada tepung sedikit. Itu pun kalau diolah hari ini, besok mereka sudah nggak makan. Lalu kalau itu diminta, untuk gimana lagi? Ibu bapak saudara-saudara, ada bayang-bayang kelaparan. Belum lagi bayang-bayang siapa pria ini mau tinggal di sini. Saya pastikan
pastikan janda ini janda muda. Saya pastikan janda ini janda muda. Kenapa? Karena dia dikisahkan sedang cari kayu bakar, anaknya nggak ikut. Berarti anaknya di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, masih kecil anaknya. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, tetapi janda muda ini dia tidak memiliki apa-apa. Janda adalah perwakilan orang-orang yang terabaikan di Israel. Kalau tidak ada yang menebus mereka, maka mereka akan menjadi orang yang sangat menderita. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi tahu tidak Bapak Ibu Saudara, separah-parahnya hidup janda ini, separah-parahnya hidup janda ini, dia dipakai Tuhan menjadi sarana penolong hamba Tuhan, menjadi sarana penolong Nabi Elia. Separah-parahnya orang ini, dia masih dipakai Tuhan untuk belajar teologi, menyatakan kepada Elia dan kepada saudara-saudara dan saya bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari manapun, dari siapapun, dari orang kafir sekalipun, dari orang lemah sekalipun. Kadang saudara akan kecewa, oh dia satu margaku, oh dia satu agamaku, oh dia satu gereja, oh dia satu selkuku. Gak ada kepedulian orang itu. Tetapi tetanggaku ini yang tidak Kristen ini, dia justru dipakai menolong aku. Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Jangan benci dengan gereja, karena kisah ini menunjukkan pertolongan Tuhan bisa datang dari siapapun, dari pihak manapun. Yang penting bagi kita adalah berimanlah kepada Tuhan. Jangan takut di dalam berbagai kesusahan kehidupan. Jangan takut ibu Dela yang akan melahirkan sore ini atau besok. Jangan takut, berserah terus kepada Tuhan. Mana ibu Dela? Ada di belakang. Ya Bu ya, Tuhan tolong ya. Apalagi ini kan anak kedua, ada pengalaman. Kalau anak pertama takut. Nah Ibu Bapak Saudara, yang sakit jangan takut, serahkan semua kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan bisa datang dari mana saja, dari pihak siapapun. Yang penting adalah beriman dan percaya Tuhan pasti menolong. Mari kita berdoa.